Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dan pada saat ini saya berusia 20 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman serta pandangan saya mengenai kepemimpinan. Khususnya ketika saya dipercaya sebagai ketua panitia kegiatan Karang Taruna yang berada di desa saya, yaitu Desa Jampiroso, Kecamatan Temanggung. Organisasi yang saya pimpin itu adalah Karang Taruna, yaitu organisasi kepemudaan yang ada di tingkat desa dan menjadi wadah bagi pemuda untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pembangunan desa. Dalam Karang Taruna ini, saya dipercaya sebagai ketua panitia kegiatan desa yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, menurut saya, pemimpin di organisasi desa ini memiliki tantangan tersendiri karena anggotanya itu berasal dari latar belakang yang beragam, baik usia, pendidikan, maupun karakter. Nah, Karang Taruna ini merupakan organisasi di bidang sosial kemasyarakatan dengan fokus pada pemberdayaan muda dan peningkatan bersama warga desa. Nah, kegiatan yang kami selenggarakan antara lain kayak kegiatan sosial dan gotong royong, terus acara peringatan hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha, terus kegiatan keputusan dan kebersamaan warga, serta event desa yang melibatkan masyarakat. Sebagai ketua panitia, saya bertugas mengkoordinasikan seluruh divisi panitia agar kegiatan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat di desa saya. Nah, sebagai ketua, saya juga memiliki visi, misi, dan strategi panitia. Nah, visi saya merupakan mewujudkan kegiatan Karang Taruna yang tertata, kompak, dan memberi dampak positif bagi pemuda serta masyarakat. Nah, sedangkan misi saya itu adalah mengajak pemuda desa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, yang kedua itu untuk membangun kerjasama dan kekompakan antara anggota Karang Taruna. Nah, yang ketiga itu juga menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk strategi yang saya terapkan dalam Karang Taruna ini merupakan membagi tugas panitia secara jelas sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua ada mengadakan rapat dan koordinasi secara rutin seperti seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Dan yang ketiga menjaga komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Cara saya untuk melalui proses pemimpin ini yaitu memulai kepemimpinan sebagai ketua panitia. Saya tidak langsung bersikap otoriter, namun saya memulai dengan mengajak panitia berkumpul dan berdiskusi, lalu memperkenalkan diri secara terbuka, dan juga saya mau menjelaskan tujuan kegiatan panitia serta peran masing-masing anggota. Selain itu, saya menekankan bahwa kegiatan ini adalah kerjasama, bukan hanya tanggung jawab ketua panitia atau anggota lain, namun kita bekerja secara tim dan secara bersama. Nah, pendekatan awal ini penting agar anggota itu merasa dihargai dan mau bekerja sama. Nah, di sini saya juga menjelaskan visi dan misi kepada anggota saya. Dalam menjelaskan visi dan misi, saya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota saya. Nah, saya mengaitkan visi yang bermanfaat langsung yang bisa dirasakan oleh pemuda dan warga desa. Saya juga menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan itu tidak hanya dilihat dari hasil akhir, namun dari proses, dari kerjasama yang kita jalanin, yang terbangun selama persiapan. Dengan cara ini, anggota panitia itu merasa lebih memiliki rasa tanggung jawab atas yang mereka lalui. Nah,
dalam organisasi itu pasti ada dong kayak masalah internal dan eksternal itu. Nah, cara saya untuk menghadapi masalah internal dan eksternal itu kepada anggota saya, kayak contohnya masalah internal yang sering terjadi itu kayak perbedaan pendapat antara anggota, terus kurangnya partisipasi dari berbagai panitia, terus miskomunikasi dalam pembagian tugas. Nah, dalam menghadapi hal tersebut itu saya memilih untuk berdiskusi atau ngomong secara baik-baik kepada anggota saya. Nah, dalam forum maupun secara pribadi, agar saya itu bisa diselesaikan, agar masalah itu tuh dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik baru. Nah, untuk masalah eksternal kayak seperti perubahan jadwal atau kendala teknis di lapangan dan keterbatasan dana, nah saya ini berusaha tetap tenang dan mencari solusi bersama, kayak berdiskusi bersama, bermusyawarah bersama kepada panitia, inti serta pihak desa. Nah, menurut saya itu sikap pemimpin saat menghadapi masalah itu sangat mempengaruhi tim. Nah, pemimpin itu tidak hanya memikirkan masalah sendiri, namun juga kayak melibatkan anggotanya untuk dia juga dapat bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Nah, untuk gaya pemimpin yang saya gunakan itu yaitu kepemimpinan demokratis. Nah, saya itu memberi ruang kepada anggota panitia untuk menyampaikan ide, saran, dan pendapat mereka, terutama dalam rapat. Nah, namun sebagai ketua panitia, saya juga siap mengambil keputusan akhir apabila diperlukan dalam kelancaran kegiatan. Nah, contohnya saat saya menentukan konsep acara atau pembagian tugas, saya selalu mengajak diskusi terlebih dahulu agar anggota itu juga setuju apa yang akan diselenggarakan, kayak enggak dengan pendapat saya sendiri, namun panitia lain itu, anggota lain itu juga dapat berkontribusi untuk mengasih suara dan kita mengambil keputusan itu tersebut. Nah, terus cara saya mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan, saya mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya, masukan dari anggota panitia, terus kondisi dan kebutuhan masyarakat di desa, dan waktu serta sumber daya yang tersedia. Nah, saya itu berusaha mengambil keputusan secara adil dan bertanggung jawab, terutama ketika harus mengambil keputusan cepat di lapangan. Nah, terus yang terakhir, implementasi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengalaman saya menjadi ketua panitia Karang Taruna ini, saya tuh belajar di mata kuliah kepemimpinan. Nah, saya itu mendapatkan banyak pelajaran di mata kuliah tersebut. Saya itu belajar untuk lebih disiplin, lebih tanggung jawab, lebih sabar, dan mampu berkomunikasi dengan baik dan berbagai karakter orang. Nah, nilai-nilai kepemimpinan ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu baik di lingkungan kampus, keluarga, maupun masyarakat. Nah, saya itu menyadari bahwa kepemimpinan ini bukan hanya tentang memberi perintah, namun tentang bagaimana kita bisa mengajak orang lain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan saya juga belajar dari kepemimpinan ini, saya itu belajar untuk lebih sabar, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih disiplin. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.